Pendengar dan pemirsa RRI Net, salam jumpa di obrolan budaya RRI Kupang Pro 4. Dan di hari ini kita akan beromong tentang merawat benih-benih pengetahuan pangan lokal di Pulau Timor. Ketika bicara soal pangan lokal, yang terbersit dalam pikiran kita adalah sesuatu yang tradisional, makanan yang sudah ketinggalan zaman dan kalah bersaing dengan makanan modern saat ini. Tapi siapa sangka pangan lokal seperti ubi, jagung maupun pisang dulunya bahkan saat ini ya masih menjadi primadona, bahkan dikonsumsi oleh beberapa masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan pangan lokal saat ini kembali digalakan di tengah masa inflasi sehingga masyarakat bisa mengonsumsi pangan beragam. Jadi nasi bukan lagi menjadi satu-satunya pangan yang wajib dikonsumsi oleh masyarakat. Dan bicara soal pangan lokal, kita sudah kehadiran dua narasumber yang berkompeten yang bisa membahas tentang merawat benih-benih pengetahuan pangan lokal di Pulau Timor. Langsung saja saya menyapa salam budaya untuk Bapak Nixon Baluk SP MSI. Salam budaya juga buat Ibu Kristen dan salam budaya, salam jumpa buat para pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, dan juga buat Pak Sadrak dari Yayasan Pikul yang akan sama-sama kita berkolaborasi untuk berdiskusi pada siang hari ini. Iya. Jadi Bapak Nixon Baluk SPMS ini merupakan Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya juga seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Nixon, ada satu narasumber kita lagi yang akan membahas bersama-sama dengan kita terkait dengan pangan lokal. Halo, salam budaya untuk Om Sadrak Kamengge. Apa kabarnya? Salam budaya untuk para pendengar dan pemirsa RRI Net dan Kakak Christine dan para kru RRI Net di Kota Kupang. Ya, dan Om Sadrak ini merupakan manajer pengembangan program dan resiliensi komunitas Pikul. Ya, baik. Kalau bicara soal pengetahuan pangan lokal ya, saya ke Pak Nixon terlebih dahulu. Kita tentunya ingin tahu sebenarnya ada berapa banyak pangan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Nixon. Baik, terima kasih Ibu Christine. Mungkin berbicara pangan lokal, sebelum saya masuk berapa banyak yang ada di Dinas Pertanian, kita perlu pahami bahwa ketika bicara pangan lokal, maka kita harus melihat keberadaan pangan lokal itu dari 3 aspek. Ya. Yang pertama adalah aspek produksinya, yang kedua aspek ketersediaannya, dan yang ketiga aspek konsumsinya. Karena kami pemerintah mempunyai komitmen untuk mendorong pengembangannya pada ketiga aspek ini. Nah, terkait dengan keberadaan pangan lokal di NTT, ya, data pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini kurang lebih ada 18 jenis pangan lokal yang tercatat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, yang terdiri dari 10 jenis pangan lokal itu adalah pangan lokal sumber karbohidrat. Kemudian ada 3 pangan lokal itu adalah sumber protein, dan juga ada 5 pangan lokal itu merupakan sumber vitamin atau hortikultura. Baik. Dan kalau karbohidrat kita sudah tahu ya, jagung pasti masuk, ubi pasti masuk juga ya. Itu pangan lokal yang masih dikonsumsi dan digemari oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur sampai saat ini. Ya, dan kalau untuk penyebaran dari pangan lokal di Nusa Tenggara Timur sendiri mungkin bisa disampaikan Pak seperti apa? Kalau menyangkut penyebarannya sebenarnya dia berada pada 2 sisi. Ya. Ada pangan lokal kita yang penyebarannya itu merata pada semua daerah NTT ada. Iya. Tetapi ada juga pangan lokal kita yang memang dia hanya berada pada daerah atau kabupaten tertentu saja.
Baik, seperti contoh misalnya kalau kita bicara pangan lokal kita itu adalah suwek dan porang, maka sebenarnya di seluruh NTT ada. Ya, suwek dan porang itu NTT ada. Hanya nama-nama lokalnya saja yang berbeda-beda. Yang saya ingat pasti itu kalau di Belu itu suwek disebut Mike, kemudian porang itu disebut Mike Bako, gitu ya. Dan begitu juga di daerah lain berbeda, namanya berbeda. Iya, jadi sebenarnya untuk pangan lokal khusus di Nusa Tenggara Timur, semua daerah di NTT ini memiliki pangan lokal ya. Hanya saja mungkin penyebutannya yang berbeda-beda. Jadi kita memikirkan bahwa wah ini sepertinya beda. Yang ada di Belu beda, yang ada di TTS beda. Padahal sebenarnya sama saja ya Pak ya. Artinya tidak semua Bu Christine. Artinya ada pangan lokal yang saya bilang tadi bahwa dia ada pada semua daerah NTT dengan penyebutan nama yang berbeda-beda. Tetapi ada juga yang memang dia hanya ada spesifik pada lokal daerah tersebut, gitu ya. Contoh misalnya kacang Sumba, gitu toh, itu aja ada di Sumba. Jeruk keprok soe. Biasanya sekarang kita mulai dorong pengembangan juga pada daerah-daerah di kabupaten lain. Tetapi saya kan itu spesifik soe. Pisang beranga, kelimuti, kelemutu, ubi nuabosi. Nah itu kan sebenarnya spesifik tapi bisa juga dikembangkan di daerah lain. Baik seperti itu. Saya ke Om Sadrak mungkin dari Pikul sendiri ya. Kalau melihat potensi pengembangan pangan lokal di NTT, apakah bisa kembali menjadi primadona lagi atau harus bersaing dengan pangan-pangan modern saat ini? Ya, baik Kakak Christine. Kalau bicara pangan lokal NTT itu kita punya potensi sangat luar biasa menurut saya. Pikul di 2013 itu kita pernah melakukan pemetaan pangan lokal di Pulau Sabu, Saborejua, Pulau Rote, Pulau Lembata dan daratan Timur Barat. Nah, di situ kita menemukan ada 36 jenis pangan lokal. Ada cerealia yang kita sebut sebagai cerealia, ada padi, ada jagung, ada sorghum atau cantel, ada juga jali atau jelai, dan ada juga jewawut. Itu masih ada. Lalu ada juga pangan umbi-umbian. Itu ada sekitar, saya coba lihat dulu. Baik, silakan. Itu ada itu ada 11 yang kita temukan. Itu ada suweng, ada ganyong, ada talas atau keladi, ada uwi buah, ada uwi awung atau uwi gembili, ada uwi pasir, ubi jalar, ada ubi kayu, kimpul, dan ada satu golongan lagi yang kita belum temukan namanya. Lalu ada juga kacang-kacangan yang kita temukan, ada 12 golongan di situ. Ada kacang tanah, kacang kayu, ada kacang komak, ada bengkung, ada mengkuang, ada krotok, ada buncis, lalu ada juga kacang kecipir, ada kacang hijau, kacang uci, kacang merah, dan ada satu yang kacang arbila. Arbila. Nah, kalau kita lihat lagi di intrajenis itu, misalnya di padi, itu ada beberapa jenis lagi di sana. Kalau misalnya di Kabupaten Kupang, orang Timur sebut sebagai ael noel, ada aen molo, ada aen lulat, ada aen kole, dan ada juga aen ilo dan aen kase. Orang Timur sebut. Lalu sorghum juga di roti ada sebut sebagai bela hie, ada juga yang bela dae, ada juga warna putih, warna merah, ada juga warna hitam juga ada. Ada banyak varietas di sana. Baik. Lalu ada juga jagung. Ada jagung juga, ada misalnya pen busi, ada pen koto, ada pen boto, misalkan pen sajan. Jadi banyak sekali, banyak ragam. Dan saya kira ini menjadi potensi yang luar biasa bagi NTT, apalagi dan perlu diingat bahwa berbagai jenis pangan ini ada yang masih dibudidaya, ada juga yang tumbuh di pekarangan, ada juga yang tumbuh di hutan, yang dipelihara oleh hutan. Jadi ketika terjadi krisis, mereka warga bisa mengambil untuk konsumsi. Dan saya kira ini sangat luar biasa untuk NTT. Tapi karena mungkin kurang pengetahuan kita ya, sehingga tanaman-tanaman itu seakan menjadi tanaman yang beracun seperti arbila.
Kalau Bapak Mama, Saudara dong tahu arbila atau mungkin baru pertama kali mendengar kata arbila. Arbila ini kacang yang beracun ya, Om Sadrak ya. Tapi salah satu warga ataupun desa dampingan dari Pikul itu berhasil memodifikasinya ya, diolah begitu ya. Jadi arbila ini ada dua saudaranya. Istilah arbila hutan, ada arbila kampung. Yang hutan itu yang beracun, itu yang masaknya sampai 12 kali. Jadi masak pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh itu tidak boleh pecah kacangnya. Kalau pecah itu kan ada racun yang masuk barangkali, itu bisa berbahaya. Jadi masak lalu airnya dibuang, lalu taruh air, tambah air lagi, masak, mendidih, buang lagi sampai 12 kali. Nah, juga yang kacang tadi seperti kacang yang arbila kampung itu tidak apa-apa, itu bisa langsung direbus dengan jagung atau jagung biasanya orang kita di kampung biasa jagung langsung bisa konsumsi aman. Tapi kalau arbila hutan itu jangan main-main, itu hati-hati sekali. Baik. Tapi pernah mencicipinya dan rasanya lezat? Itu biasanya saya lama di sekitar 5 tahun ya di Angfoang. Itu biasanya kita konsumsi dengan madu. Gitu, ya. Dengan kopi Angfoang itu luar biasa. Apalagi dingin-dingin. Minum kopi dengan kacang arbila. Mantap ya. Ya, dan sebenarnya kita tidak kekurangan pangan ya. Iya. Saya coba contek lagi. Kita Pikul pernah melakukan semacam telaah. Dan saya juga pernah bikin semacam policy brief. Itu kalau hitungan kita itu itu kita punya sumber daya yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan sebagai pangan lokal ya. Kita sangat kaya dan itu juga salah satu strategi untuk pemenuhan gizi keluarga. Karena ya ini orang kesehatan yang bilang kalau semakin banyak ragam atau jenis yang kita makan, maka semakin lengkap gizi yang kita dapat. Artinya dengan mengkonsumsi pangan beragam yang ada di kebun, di pekerangan, di hutan itu gizi kita terpenuhi. Jadi saya kira ini peluang yang sangat baik yang dimiliki oleh NTT untuk bisa dikembangkan kalau orang kampung masih konsumsi. Tentu. Di kampung, tapi yang jadi soal di kota, itu yang mungkin kita mesti ada strategi bagaimana menggiatkan atau mengkampanyekan atau mendorong orang kota untuk mengkonsumsi pangan-pangan lokal yang ada. Karena itu juga bagi kami, ketika kita mengkonsumsi pangan lokal yang ada, maka sebenarnya kita juga membantu para petani-petani kecil yang ada di desa. Betul sekali. Gitu. Ya, dan ini sepertinya lidah-lidah orang kota yang harus diperbaiki ya. Iya, dan tentunya memberikan pemahaman terkait dengan benih-benih pangan lokal yang baik itu seperti apa, Om Sadrak, dan juga perbandingannya dengan pangan lokal yang sudah dimodifikasi. Iya, memberikan pemahaman saya kira tidak terlalu sulit ya, karena sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Tinggal bagaimana kita menginformasikan, mengajak kembali orang desa untuk mengkonsumsi pangan-pangan yang ada pada mereka. Saya selalu bilang dengan Bapak Mama di desa, saya bilang begini, Bapak Mama ketika menanam di kebun, lalu tidak makan, hanya jual atau dijual, lalu beli beras, saya bilang kasihan kan Bapak Mama capek setengah mati di kebun, menanam penyangan sampai panen tapi tidak konsumsi misalkan. Nah itu kan bagi saya itu agak ya sungguh sangat disayangkan karena kita harus beli beras. Betul. Nah memang kita harus akui bahwa kebijakan-kebijakan di pemerintahan di periode sebelumnya memang ada penyeragaman pangan ya, konsumsi pangan yaitu beras. Betul.
Nah ini yang membuat juga bapak mama di desa juga ya sudah terbiasa beras ketika belum kenyang kalau belum makan nasi ya. Kalau belum makan nasi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat, misalnya kita di Timor, ketika dia konsumsi jagung, bisa jagung ketembak, sebenarnya itu dia sudah masak, sekali masak itu sudah ada beberapa jenis sudah ada beberapa gizi makro yang ada di dalam situ. Di situ ada kacangnya, di situ ada sayur labunya, di situ ada sayur pepayanya, ada jagungnya, ada karbohidrat, ada ada vitamin mineral, ada juga proteinnya, protein nabatinya, kacang-kacang tadi. Iya. Dan ini menarik. Dan saya kira tidak susah untuk kita mau kembalikan soal bagaimana orang desa mengkonsumsi pangan lokal mereka. Yang paling penting bagi saya adalah kita orang kota yang datang ke sana, bagaimana kita mengembalikan rasa percaya diri mereka, bahwa mereka pangan lokal ada para mereka yang mereka punya itu berharga, begitu. Ketika saya ke sana dan ada satu mama dia bilang, Pak Sadrak, terima kasih karena kami sudah percaya diri untuk ketika tamu datang kami sudah menyajikan pangan lokal kami. Karena apa? Salah satu ukuran konsumsi pangan orang desa itu adalah di orang kota. Gitu. Jangan heran ketika Bapak pergi di desa dan disajikan mie instan. Gitu. Iya. Ketika Bapak pergi dan duduk, mungkin mamanya agak ke belakang, agak lama-lama, itu bukan dia bikin apa, bukan dia ada siapa, tapi dia ada sementara ke kios beli biskuit misalkan. Padahal dia punya ubi rebus yang ada di dapurnya ada. Tapi dia tidak berani mengeluarkan itu. Nah, bagaimana kita mengembalikan rasa percaya diri bahwa pangan lokal itu itu bermartabat, dan itu mesti dikonsumsi. Dan karena itu seperti tadi saya bilang, yang paling penting adalah kita mendorong orang kota untuk konsumsi pangan lokal itu. Baik. Karena sebenarnya di desa sudah ada, masih ada ya. Masih ada pangan lokal, dan tinggal bagaimana caranya kita merubah pemikiran orang kota. Iya. Dan juga merubah pemikiran orang desa bahwa pangan lokal ini berharga. Iya, bermartabat. Kami selalu bilang begitu, dan kami selalu tadi saya bilang, tadi Beta bilang tadi. Iya. Kalau Bapak Mama tanam dan tidak makan itu kan rugi. Bapak Mama kan kesian, capek tadi tidak makan apa yang Bapak Mama hasil keringat. Bapak Mama beli beras yang misalnya minta maaf misalnya dari luar, dari Sulawesi, biasanya para Sulawesi yang paling banyak. Atau dari Surabaya. Bapak Mama beli beras yang dari sana yang uang Bapak Mama ke Sulawesi, ke misalnya Surabaya, tapi Bapak punya jagung, punya keladi, punya ubi kayu, punya segala macam ini percuma kalau Bapak tidak makan. Nah, begitu. Jadi saya bilang capek dan makan. Gitu. Baik. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dari Om Sadrak dan juga teman-teman dari Pikul melihat benih yang baik itu seperti apa? Saya kira semua benih pangan lokal itu benih yang baik, karena kalau kita bicara pangan lokal kan itu adalah pangan yang ada di satu wilayah yang memang dibudidaya atau ada di hutan, yang dikonsumsi secara yang dikonsumsi oleh wilayah, oleh orang atau komunitas setempat. Jadi tadi saya sepakat kayak Bapak Nixon ya, Bapak Nixon bilang pangan yang misalnya ubi mungkin di ND dia tidak cocok di sini. Jadi tidak bisa kita bilang kalau saya benih yang ada misalnya di Timor, ya ketika kita bawa ke Raute mungkin dia tidak cocok karena mungkin alamnya iklim alamnya mungkin berbeda. Seperti di Sabu ada kacang hitam tapi ketika masih ada hijau, kacang hitam hijau namanya. Jadi itu hanya khusus di area Jua. Ketika kita bawa ke Sabu untuk tanam, dia tidak jadi kacang, warnanya tidak hitam lagi, dia berubah jadi hijau. Tapi di Sarai Jua tetap kacang hitam, kulitnya hitam. Tapi dia seperti kacang hijau. Ya, ketika dimasak dia hijau. Tapi kulitnya hitam. Jadi tidak bisa, kalau menurut saya tidak bisa. Menurut saya setiap benih yang ada di masing-masing wilayah itu baik, karena memang
dia sudah beradaptasi dengan wilayah setempat dan dia cocok di sana, tahan terhadap serangan hama. Hanya memang ya perubahan iklim ini juga bisa berdampak pada keberadaan pangan lokal kita, karena perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ini memang kita tidak bisa prediksi, dan ya kita percaya pangan lokal tetap bisa eksis di tengah-tengah perubahan yang ada. Kalau soal pangan lokal modifikasi, mungkin yang dimaksud istilah Pak Nixon, istilah ya, silakan Pak Nixon. Saya pikir bagus sekali yang diuraikan oleh Pak Sadrak. Jadi mungkin kita kalau melihat pangan lokal itu kita harus lihat dalam 3 aspek tadi. Pangan lokal adalah aspek produksi, pangan lokal adalah aspek ketersediaan, kemudian pangan lokal adalah aspek konsumsi. Nah, ketika kita bicara dari aspek produksi, maka kita akan lihat tadi mulai dari keberadaan benihnya menjadi kunci. Bagaimana benih-benih pangan lokal itu kita menjaga kelestariannya, kemudian kita melakukan sertifikasi itu sebagai pangan lokal yang memang merupakan varietas unggul daerah lokal, sehingga nanti bisa didukung lebih lanjut untuk pengembangannya. Gitu. Sedangkan kalau dari aspek konsumsi tadi juga sampaikan bahwa sebenarnya pangan lokal itu sudah dikonsumsi dalam beraneka ragam menu masakan, dalam beraneka ragaman produknya. Mungkin yang ke depan yang perlu kita perhatikan bersama itu adalah bagaimana penataan pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal di masyarakat baik desa maupun perkotaan itu ditata. Misalnya contoh ya, data di kami menunjukkan ya, kalau kita bicara tadi Pak Sarso banyak orang rote itu dia ada gula lontar, gula air itu yang kita bilang. Bapak Ibu pemirsa, gula air itu ketika kita konsumsi itu hanya 1/4 gelas ukur ya, 1/4 gelas standar biasa kita minum, itu sudah sama dengan kita makan nasi 1 piring. Tapi kan banyak pengetahuan itu, maka itu pendekatan dari kami pemerintah itu di samping pendekatan pengembangan varietasnya juga kami lakukan pendekatan pengembangan aspek konsumsi mulai dari uji kandungan gizi. Dan sebentar saya bisa sampaikan ada beberapa pangan lokal kita sudah uji kandungan gizi dan ternyata dia setara bahkan lebih kandungan gizinya daripada beras. Dan nanti kita tinggal kita bergandengan tangan dengan komunitas-komunitas yang ada, Yayasan Pikul dan lain untuk terus kita mendorong pengembangannya. Nanti kita akan bahas tentang pengembangan pangan lokal di Pulau Timor ya, setelah jeda berikut ini. Berbicara tentang merawat benih-benih pengetahuan pangan lokal di Pulau Timor. Ya, dan masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Om Sadrak dari Yayasan Pikul, dan tentunya juga ada Bapak Nixon Baluk dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi kedua narasumber sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali ya terkait dengan pangan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Nixon Baluk terkait dengan upaya merawat dan juga pengembangan pangan lokal di Pulau Timor. Mungkin bisa dilanjutkan lagi upaya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan merawat ataupun pengembangan pangan lokal di Nusa Tenggara Timur, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Christine dan Pak Sadrak. Yang pertama saya berterima kasih ya Pak Sadrak dan teman-teman dari Yayasan Pikul. Bagi saya dari uraian yang disampaikan itu merupakan salah satu komitmen dukungan untuk pengembangan pangan lokal, dan itu kami pemerintah sangat menghargai. Karena apa? Yang jelas bahwa dalam mendukung pengembangan pangan lokal kami pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan berbagai stakeholder terkait gitu, termasuk Yayasan Pikul dan teman-teman lainnya dari komunitas lain itu sangat dibutuhkan. Nah, terkait dengan pengembangan pangan lokal di NTT tadi saya sudah sampaikan pendekatannya. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong pengembangan lokal itu tadi di samping produksi, ketersediaan, konsumsi, juga kita mendorong dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengembangan pangan lokal berbasis program. Berbasis program ini artinya bahwa
yang pemerintah bisa menyediakan anggarannya untuk mendukung pengembangan itu, dan atau juga yang berbasis swadaya. Artinya bahwa kita membiarkan masyarakat terus menanam dan menanam sambil kita melakukan pendampingan dan penyuluhan itu untuk mereka tetap merawat keberadaan potensi pangan lokal yang ada. Kemudian yang kedua, itu pemerintah juga tadi melihat dari sisi yang lain untuk mendukung pengembangan pangan lokal ini. Yang sudah saya sampaikan tadi, sisi yang lain itu yang pertama adalah bagaimana melihat potensi-potensi varietas pangan lokal yang ada. Ini kemudian kita melakukan proses untuk dia dilakukan proses untuk bisa diterima sebagai varietas-varietas pangan lokal, tetapi menjadi unggulan nasional. Ya, unggulan nasional. Kami punya datanya itu antara lain ya, itu ada kita sudah lepas itu beberapa jenis pangan lokal, antara lain ada jeruk keproksoe, ya, ada kacang hijau forbelu, ya, ada jagung pit kuning, ada pisang beranga kelimutu ende, ada alpokat ledon puam dari Sika, ada kacang tanah hendel dari Sumba Timur, ada padi parewangi dari Sumba Barat Daya, ada kacang merah Ineria dari Ngada, dan ada mangga dari Alor. Itu pendekatan varietas. Nah, kita juga ada pendekatan untuk aspek konsumsinya. Varietas itu sebenarnya tadi ke arah produksinya. Dari pendekatan untuk aspek konsumsi, karena tadi saya bilang kita mendorong untuk supaya bagaimana semakin banyak orang berminat konsumsi ini. Yang pertama kita lakukan bahwa potensi-potensi pangan lokal kita yang ada itu, yang memang kita lihat ada dan cukup banyak berada pada sebagian besar wilayah NTT, itu kita menyiapkan anggaran untuk melakukan uji kandungan gizinya. Ya, supaya kita tahu bahwa dengan melakukan itu kita tahu bahwa kalau orang kita dorong, tadi saya bilang contoh, kita dorong dia cukup konsumsi orarote ya, dia hanya pagi-pagi minum gula air setengah gelas, makan dengan sayur, dia pergi dari pagi sampai sore bisa bertahan. Kenapa? Ternyata hasil uji kandungan gizi kita menunjukkan misalnya ya, kalau kita bicara ke sumber karbohidrat ya, beras. Beras itu energinya 360 kilokalori ya. Kemudian kandungan karbohidratnya 78,9. Saya ngomong salah satu potensi pangan lokal kita misalnya sorghum atau misalnya gula cair lontar atau gula air tadi ya. Gula air kalau beras 360 energinya per 100 gram, gula lontar itu 353, beda tipis. Bahkan kandungan karbohidratnya dia lebih tinggi, ya, dia lebih tinggi daripada beras. Kemudian yang berikut misalnya tadi Pak Sadrak singgung sorghum atau jagung rote kita kenal itu ya, itu energinya 385 kilokalori, ya, padi atau berasnya 360. Kemudian kandungan karbohidratnya memang sedikit di bawah, tapi 58,8, artinya bahwa cukup tinggi. Terus pernah kita ribut-ribut rawan pangan, gitu ya. Orang konsumsi putak dianggap seperti sesuatu yang tidak berharga atau bermartabat ya. Tadi Pak Sadrak bilang, padahal semua itu bermartabat gitu. Karena hanya bagaimana tadi saya bilang, bagaimana kita tata produk olahannya untuk siap konsumsi, dan kita menata pola konsumsi berbasis gizi tadi supaya bahwa dia kalau makan putak ya dianggap sama kayak beras. Ternyata putak setelah kita uji kandungan gizinya itu energinya itu 352 kilokalori, kemudian kandungan karbohidratnya 84,6 gram, lebih besar dari beras. Nah, saya sengaja mengangkat beberapa contoh ini, maksudnya apa? Maksudnya bahwa sebenarnya potensi pangan lokal tadi rekan pasar kita cukup banyak, tetapi pemerintah punya keterbatasan dalam dukungan anggaran untuk bisa melihat semua potensi pangan lokal ini untuk dikembangkan lebih lanjut. Maka itu kami sangat menghargai dan berterima kasih ketika ada komunitas, ada yayasan, ada stakeholder terkait yang punya komitmen dan mau mengembangkan. Kami kaget tadi sudah kurang lebih 36 yang lokal. Kami masih lihat pada tataran yang makro, karena yang kami lihat adalah mendukung untuk pengembangan ganti beras ini. Sehingga belum semua kami sentuh, tetapi semua yang berpotensi itu menjadi perhatian pemerintah dan mengharapkan dukungan dari stakeholder terkait. Baik. Dan ini kalau misalnya data yang dimiliki oleh
oleh Yayasan Pikul dan juga disatukan dengan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini bisa memajukan ya, membuat pangan lokal itu semakin dikenal begitu ya. Ya, dan seringkali ya, kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Nixon bahwa sebenarnya gula rote itu karbohidratnya lebih tinggi dari beras ya. Tapi seringkali orang-orang itu berpendapat bahwa itu kan dulu ya. Itu dulu kita bisa makan pangan lokal itu di zaman dulu, tapi kalau sekarang keadaan sudah berbeda bla bla. Masih banyak tantangan pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, untuk merubah ini yang agak susah ya, pemikiran seperti tadi dikatakan oleh Om Sadrak bahwa belum kenyang kalau belum makan nasi. Itu orang Indonesia sekali, kita sekali ya. Ya, jadi belum kenyang kalau belum makan nasi ya. Nah, hal-hal seperti ini, ucapan-ucapan ataupun ungkapan-ungkapan seperti ini yang seringkali menghambat ya pangan lokal itu berkembang. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Nixon, tantangan-tantangan seperti ini yang diutarakan oleh masyarakat khususnya yang ada di kota begitu, ataupun ada lagi tantangan lain yang seringkali dihadapi terkait dengan pangan lokal. Ya. Baik, terima kasih. Tantangannya bagi saya ada beberapa. Yang pertama tadi Ibu Krista sampaikan bahwa mindset masyarakat kita terhadap pangan lokal itu perlu kita rubah. Tidak hanya pada di kota saja, tetapi juga di desa. Kan tadi yang Pak Sadrak bilang gitu, orang desa kita masih menganggap bahwa kalau ada tamu dari provinsi, ada tamu dari pusat datang, maka minimal super mie, biskuit gitu ya, atau harus makan nasi. Padahal dia ada punya banyak potensi pangan lokal. Jadi bagi saya tantangan pertama adalah merubah mindset ya, mindset masyarakat kota dan masyarakat desa. Yang kedua, tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan gitu ya, keterampilan masyarakat kita dalam tadi mulai memproduksi, mengolah dan mengkonsumsi pangan lokal. Dia harus satu paket gitu ya. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga itu adalah bagaimana kita juga mulai mendorong untuk pengembangan pangan lokal itu menjadi fokus perhatian bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, semua komponen masyarakat, itu dengan saling mendukung untuk melakukan pengembangan dalam satu ekosistem hulu hilir. Maksud ekosistem hulu hilir itu artinya tadi ketika kita bilang mau dorong orang kota makan pangan lokal, pertanyaannya cukupkah produksi pangan lokal itu ketika kita dorong untuk semua orang konsumsi? Gitu. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi ekosistem hulu hilir penting, sehingga kita tinggal bersepakat begitu bahwa ketika kita bicara di kabupaten atau di Pulau Timor itu, maka pangan-pangan lokal sumber karbohidrat apa pengganti beras yang perlu kita dorong bersama. Pangan-pangan lokal sumber protein apa begitu yang ada yang bisa kita dorong bersama. Kemudian pangan-pangan lokal sumber vitamin apa yang perlu kita dorong secara bersama. Nah, dari situ kemudian kita berbagi peran, gitu, kita berbagi peran untuk kita saling mendukung untuk pengembangan lebih lanjut. Dan yang jelas bahwa pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bisa mendukung pemerintah dalam kapasitas pengembangan lebih lanjut potensi-potensi pangan lokal yang ada. Baik. Dan kalau bicara soal dari hulu ke hilir, Yayasan Pikul ini sudah di hulu ya, sudah dekat dengan masyarakat desa dan sudah melakukan penelitian begitu ya Om Sadrak ya. Nah, kira-kira adakah kolaborasi mungkin dengan yayasan lain atau mungkin dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mari bersama-sama kita konsumsi pangan lokal begitu? Ya, kami untuk sementara kami selalu dorong konsumsi pangan lokal. Kita biasanya bekerja dengan teman-teman komunitas. Misalkan kami melakukan semacam festival pangan lokal. Kami bekerja sama dengan teman-teman komunitas dan ada satu teman komunitas namanya Bapalok. Dia Bapalok baca cerita pangan lokal namanya. Dia sudah bikin buku
resep-resep pangan lokal itu juga. Nah kami juga waktu 2016-17 ya, kami juga mendokumentasikan resep-resep pangan, resep masakan hari-hari yang ada di yang ada di masyarakat. Saya ambil waktu itu di desa ada tiga desa, di desa dua desa, satu kelurahan Dologama, OAM 1, OAM 2 itu di Kecamatan Ampuang Selatan, Kabupaten Kupang. Nah kami itu ada banyak sekali resep-resep masak itu. Nah kenapa kami juga bikin festival, misalkan kami bekerja sama dengan beberapa teman komunitas, misalnya Skolmus, bagaimana mereka dokumentasikan pangan-pangan yang ada. Kami bikin festival masakan sehari-hari. Iya betul. Hari-hari, karena minta maaf kadang-kadang kita ketika ada festival atau festival pangan lokal biasanya lebih banyak kudapan atau snack. Nah kami coba mendorong untuk istilah makanan beratnya. Jadi tapi yang masak sehari-hari. Iya, yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Yang masakan hari-hari. Itu kami bikin untuk mau kasih tahu bahwa pangan bergizi itu tidak harus enak. Tidak harus enak, tidak harus harus yang mahal-mahal, yang mewah ya. Tapi yang ada pada kita itu yang bisa bisa diolah untuk konsumsi, untuk pemenuhan gizi keluarga. Nah, bersyukur kami juga kolaborasi dengan teman-teman dan pemerintah desa dan gereja waktu itu untuk melakukan kampanye konsumsi pangan lokal di level komunitas dan desa. Nah, ya tantangan tadi soal bagaimana kita mendorong orang kota untuk bisa mengkonsumsi pangan lokal. Hanya tantangannya juga soal tadi Bapak Nixon katakan, seberapa produksi kita apakah sudah mencukupi atau belum ketika orang kota mau konsumsi. Atau jangan sampai orang cari sorghum saja susah di misalnya di Kota Kupang. Padahal sorghum itu menurut saya salah satu peluang, karena sekarang orang konsumsi sorghum tidak lagi untuk kenyang tapi untuk diet saja. Diet untuk kesehatan, gaya hidup ya. Ya, jadi itu salah satu peluang sebenarnya untuk pangan lokal. Demikian juga jagung atau keladi yang orang juga konsumsi untuk diet juga, diabetes misalkan. Ya sebenarnya kita bisa untuk pengembangan pangan lokal ke depan, menurut saya berpeluang, karena dia tidak saja untuk kenyang tapi juga untuk kesehatan. Apalagi orang kota sekarang kan semua pada takut dengan yang ini diabetes segala macam. Jadi itu peluang kita sebenarnya. Hanya kayak tadi, apakah tersedia atau tidak, lalu harganya seperti apa. Jangan sampai harganya lebih mahal dari beras ya. Orang daripada saya beli sorghum yang mungkin 20.000 lebih baik saya beli beras yang apalagi ya 15.000 masih dapat lah ya. Iya. Apalagi lidah saya sudah terbiasa dengan beras. Nah itu salah satu. Kalau kami kolaborasi pertama dengan kami lebih banyak di desa, jadi kolaborasi dengan pemerintah desa dan gereja. Jadi kami saya berapa kali bikin festival di desa itu dengan gereja, bikin di gereja. Jadi biasanya di hari-hari Raya Paskah atau hari-hari bulan budaya itu, nah itu kita bekerja misalnya di Lologama ada penil 1, penil 2, di OAM 1 ada penil ada gereja penil juga, ya penil OAM dengan di Moria di OAM 2. Nah kita bersama dengan gereja terutama dengan pendetanya, dengan tokoh agama, kita dorong itu, lalu dengan pemerintah desanya. Bahkan di desa OAM 1 itu sempat mengalokasikan dana desa untuk kampanye, bikin festival. Dia bilang ya kita harus kasih kenal pangan lokal kepada anak-anak kita. Itu paling penting karena mereka akan meneruskan konsumsi pangan lokal itu. Kalau mereka tidak kenal lagi ya sulit bagi mereka, karena bisa terjadi situasi krisis, maka mereka tidak tahu cara pengolahannya, mengambil di hutan juga tidak tahu yang mana yang harus dikonsumsi. Nah itu yang dikenalkan kepada generasi muda.
Ya, melalui festival-festival Ya, itu ya, Om karena Sadrak, ya. festival. Ya, dan salah satu festival yang pernah dilakukan oleh Pikul yang memperkenalkan pangan lokal yang dimasak oleh Mama Fun. Itu Iya. paling enak ya masakan itu. Maupun. Iya, iya, iya. Itu kalau mau dibilang masakannya mungkin terlihat sederhana, tapi rasanya itu sangat lesat ya. Iya. Betul sekali ya. Iya. Mungkin karena kita belum pernah mencobanya ya, makanya kita menganggap bahwa pangan lokal ini tidak enak, tidak lesat. Padahal sebenarnya kalau diolah dengan tepat rasanya Iya. nikmat sekali. Mau tambah lagi. Nah, ini juga menarik kayak tadi soal memang kita harus akui bahwa perlu juga inovasi dan kreativitas dalam pengolahan pangan lokal yang ada, sehingga orang kota dengan lidah yang sudah rasa yang enak, memang kita perlu ada kreativitas, inovasi, sehingga dia lebih mungkin lebih menarik, mungkin rasanya mungkin kita ini, nah seperti Mama Fun tadi itu bisa kebetulan Mama Fun itu kan di Lekuatku Jawa yang memang kebetulan mereka juga sangat konsen terhadap sumber daya pangan lokal mereka. Mereka juga melakukan pengarsipan segala macam, dan saya kira itu menarik untuk ya menjadi praktik baik yang bisa kita ambil untuk pengembangan pangan lokal, soal konsumsi ya, soal konsumsi. Jadi saya kira itu baik untuk kita. Saya membayangkan kalau misalkan Pemda mungkin bisa membayangkan, misalkan kita ada 1-2 chef yang bagus, yang terkenal, yang bisa mengolah pangan yang pangan lokal, dan bisa disajikan misalnya di kita kampanye, dan mungkin juga bisa disajikan di hotel atau itu. Betul. Ya, kami pernah juga lakukan soal sorghum, kami kampanyenya di Car Free Day waktu itu. Dan itu banyak sekali orang berminat untuk makan, untuk apalagi anak-anak juga makan. Mereka tanya ini apa, contohnya, dan mereka beli. Mereka beli bahan bakunya, sorghumnya yang beras sorghumnya, dan waktu itu kita kerjasama dengan dinas ketahanan pangan ya, badan ketahanan pangan waktu itu. Kita juga dengan kesana kita sampaikan. Jadi waktu itu kita sama-sama di Car Free Day itu tahun berapa, 2018-19 tidak salah. Jadi sekarang saya kira ini ada peluang, ada tantangan juga yang terkait dengan pangan lokal. Baik. Iya, dan kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Om Sadrak bahwa ketika Pikul, Yayasan Pikul melakukan festival ataupun melakukan kegiatan-kegiatan memanfaatkan suatu lingkungan di mana ada begitu banyak orang yang berkumpul untuk memperkenalkan pangan lokal, ini sebenarnya berarti bukannya tidak mau, hanya ketidaktahuan dan juga tidak adanya pangan lokal, ketersediaan pangan lokal di tengah masyarakat, begitu ya? Iya, kalau saya Bapak Nixon, mungkin yang perlu kita dorong soal pangan pokoknya Bapak, misalnya soal bagaimana dia bisa mengganti beras misalkan. Kalau umbi-umbian pisang itu biasanya itu biasa dikonsumsi juga oleh warga. Tapi bagaimana kita bisa mengganti bukan mengganti ya, kalau kita bisa selang-seling dengan nasi yang beras, karena bagi saya memang kalau kita jujur sebenarnya beras ini juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya kemiskinan di NTT kalau kita melihat. Kan salah satu beras ini kan salah satu bahan pangan ya, ketika BPS melakukan sensus terkait dengan kemiskinan segala macam, dan biasanya dia paling pertama menyebabkan orang miskin kan beras, karena kebutuhan beras tadi. Nah kalau misalkan kita mengganti dengan sorghum berarti, atau dengan jagung ya berarti, padahal itu ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi di desa.
Nah, jadi saya kira ini menarik untuk kita kembangkan. Nah, bagi saya Bapak Nixon, ada satu hal yang juga menarik untuk ketong bisa perhatikan. Sebenarnya untuk mendorong orang mau menanam itu, memang kalau saya harus ada permintaan dulu. Oh, ternyata ini dia bisa laku ada permintaan, orang suka gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada, orang tidak mau juga menanam, orang malah itu cukup makan begitu. Baik. Saya pernah melakukan perhitungan tahun 2017, saya ada hitung itu misalnya sorghum, kalau saya berharap misalnya pemerintah daerah itu mesti bisa menjadi salah satu aktor yang menciptakan permintaan pangan lokal, misalkan soal pangan karbohidratnya, pengganti nasi. Misalnya di acara-acara rapat-rapat, biasanya kita hanya nasi, tapi kalau misalnya ada sorghum misalkan, atau ada jagung bose misalkan, saya kira itu juga menarik. Nah, tinggal bagaimana itu ada kemauan atau tidak. Saya pernah menghitung misalnya di Kabupaten Kupang, di RKPD mereka itu dari tahun 2000, 3 tahun, ada 3 tahun saya hitung, itu hanya rapat-rapat saja ini kakak, itu selama 1 tahun, selama 3 tahun itu biayanya 8 miliar lebih, biaya rapat. Itu di luar kegiatan misalnya pelatihan, ada BIMTEK segala macam, itu luar itu. Nah, saya membayangkan kalau misalkan nasi atau misal pasti ada makan siang, bisa rapat siang. Pasti ada. Ya. Nah, makan siang itu misalnya diganti misalnya taruhlah 50% dari 8 miliar itu taruhlah 4 miliar lebih, 4 miliar itu dia ya taruh 3 miliar atau 2 miliar untuk pangan makan siangnya misalkan, itu di luar snack. Saya bayangkan kalau misalkan dia masak sorghum, kalau kita hitung sorghum di tingkat petani harga 10.000, maka ada sekitar 200 ton ya, 200.000 ton ya, 200 ton. Iya. Nanti kita hitung sama-sama ya. 200 ton lebih itu bisa, itu artinya ketika itu terjadi permintaan dari pemerintah misalkan, maka orang akan giat untuk menanam. Saya pernah cerita dengan Bapak Kepala Desa di Lampasada, kalau Bapak suruh kami tanam, tapi kalau tidak laku kami juga tanam sedikit saja untuk makan saja. Tapi kalau ada permintaan, maka kami mau untuk menanam. Iya. Nah, itu hukum ekonomi ya. Kalau ada permintaan, pasti orang juga akan rajin untuk menanam dan menjual. Tanpa disuruh pun pasti mereka mau menanam. Iya, betul. Baik, kita akan lanjut lagi untuk bincang-bincang kita. Ketemu punya Mbak Omong di merawat benih-benih pengetahuan lokal ya. Merawat benih-benih pengetahuan pangan lokal di Pulau Timor setelah jeda berikut ini. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kotong masih Omong di obrolan budaya RRI Net Pro 4 RRI Kupang, dan tentunya masih bicara tentang merawat benih-benih pengetahuan pangan lokal di Pulau Timor. Sebelum Kotong lanjut lagi ke bagaimana caranya untuk ini ya, mendorong masyarakat petani yang ada di desa untuk bisa memproduksi lebih banyak lagi pangan-pangan lokal dan dijual ke kota. Ini kalau mau dibilang sepertinya dinas dan juga yayasan itu masih berjalan sendiri-sendiri ya. Belum ada bergandengan tangan, ayo mari sama-sama kita giatkan, kita gaungkan program ini untuk masyarakat bisa mengonsumsi pangan lokal, pangan beragam. Kalau menurut Om Sadrak silakan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Kakak Christine ya benar. Kita belum serius bekerja sama, kolaborasi. Mungkin karena dinas sendiri, kami sendiri, ada banyak teman-teman juga yang bekerja di ISIN, tapi mungkin
tidak ada semacam satu ide besar yang kita mau agar pangan lokal menjadi apa, dia image pangan lokal ini semakin baik lagi. Dan kita jujur memang kita belum ya mungkin diskusi seperti ini kita jarang ya Bapak Nixon. Ya mungkin ke depan kita perlu lakukan semacam diskusi dan yang paling penting yang menurut saya ya tadi mungkin kita perlu bangun semacam basis pendukung anak muda di Kota Kupang, lalu media sosial kita gunakan sebagai media untuk bagaimana mengkampanyekan pangan lokal yang ada di NTT, dan anak muda ini kita bisa dorong untuk sama-sama dengan kita, bisa dengan Pemda, kita sama-sama mendorong soal konsumsi pangan lokal. Ya ke depan mungkin kita bisa sama-sama untuk itu. Baik. Karena jujur karena kebetulan kami banyak di desa. Iya, jadi betul, ya. Kalau yang orang dengan Bapak desa, dengan masyarakat desa, kami ini selalu sama-sama untuk bagaimana kampanye ini pangan lokal. Tapi mungkin di tingkat provinsi memang kita jarang Bapak, mungkin kita masih jarang untuk diskusi serius soal bagaimana mengembalikan martabat pangan lokal ini. Baik, iya iya. Kalau Pak Nixon sendiri, adakah suatu saat nanti mungkin merangkul, ayo Yayasan Pikul, ketong sama-sama untuk lebih gencar lagi menggaungkan konsumsi pangan lokal di NTT? Baik, makasih Ibu Christine. Jadi begini, menarik yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan pangan lokal tadi sudah disampaikan Pak Sadrak. Jadi memang ketika kita bicara pangan lokal ini, maka kita harus lihat secara komprehensif menyeluruh pengembangannya. Itu pengembangannya tidak bisa terlepas masing-masing. Kemudian yang kedua, memang saya sudah bilang tadi, pemerintah menyadari bahwa pemerintah punya keterbatasan sumber dana, sehingga pemerintah sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan siapa saja, dan terima kasih hari ini kami hadir bersama Yayasan Pikul, dan kami tahu bahwa Yayasan Pikul ternyata punya komitmen untuk mendukung pangan lokal. Nah, sebenarnya tadi pemerintah terbuka untuk semua, tidak Yayasan Pikul saja, tapi untuk semua yang ada, gitu, untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah, kemudian kita bisa petakan bersama sesuai dengan sumber daya kita masing-masing. Karena kita tidak bisa memaksakan kondisi begitu, memaksakan kondisi. Kalau Yayasan Pikul dengan visi misi program kegiatannya seperti ini, nah tidak apa-apa, tetap berjalan mendukung. Misalnya kalau tadi saya banyak di desa dan ini, maka mendukung untuk pengembangan produksi ketersediaan dan konsumsi berbasis pangan lokal di lokus wilayah pedesaan, tidak masalah. Sementara pemerintah mungkin dia akan lebih banyak fokus pada tadi bagaimana mendorong kapasitas komoditi pangan lokal yang memang secara masif bisa dikembangkan di NTT untuk mendukung tadi substitusi konsumsi beras. Dan ini ada dua yang lagi kita betul-betul fokus mendorong sebagai substitusi itu. Yang pertama tadi adalah jagung, karena memang kita semua menanam jagung, gitu, untuk bagaimana jagung ini kembali. Bahkan sekarang kami lagi kerjasama dengan Parawijaya dan Undana, nanti tahun depan mudah-mudahan disetujui anggaran dukungan mereka itu, termasuk itu kita mau bikin jagung bose instan dan semua yang artinya bisa mengangkat martabat tadi, gitu. Dan juga terkait dengan pangan lokal ini juga yang juga perlu diperhatikan lebih lanjut tadi jagung, dan yang kedua sorghum. Sorghum. Jadi kami secara masif itu yang dua komoditi besar sumber pangan pokok, sumber karbohidrat tadi yang kita mau dorong untuk kalau bisa dia menjadi substitusi beras. Kenapa? Ya sampai sekarang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beras NTT setiap tahun kurang lebih 150.000 ton itu kita masih datangkan dari luar, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, yang menarik juga disampaikan Pak Sadrak tadi bahwa kita juga dari dinas khususnya di bidang ketahanan pangan itu terus mendorong karena saya bilang tadi
yang disampaikan Pak Sadar menarik, tetapi kita harus lihat dari komprehensif karena tidak sebuah pangan lokal itu bisa kita dorong untuk supaya masif semua tersedia dan semua konsumsi, gitu ya. Tidak sebuah pangan, tetapi ada juga pangan lokal yang harus kita dorong menuju ke sana. Sehingga apa? Sehingga kami di pertanian juga kita komit, gitu. Kita komit untuk tadi Pak Sadar bilang hitung-hitungan itu sudah kita sadari, maka itu sebenarnya sudah dari zamannya Pak Gubernur Lebu Raya sampai sekarang itu sebenarnya komitmen pemerintah provinsi NTT untuk mendukung pangan lokal itu cukup tinggi, cukup besar dengan dukungan program kegiatan. Tetapi tadi saya bilang merubah mindsetnya petani, masyarakat untuk mau konsisten. Gitu. Saya misalnya gitu, yang saya tahu itu ya. Ada beberapa program kegiatan kita yang sudah berjalan cukup lama dan memang masih butuh tantangan. Yang pertama gitu ya, sama. Kami di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan juga menghasilkan menu-menu beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pangan lokal. Jadi di dalamnya ada komponen lokal. Itu juga ada. Nah, ini tinggal dikolaborasi tadi, Pikul juga punya. Kemudian yang kedua, itu sudah himbauan sudah terlalu lama gitu ya. Untuk satu hari, minimal satu hari dalam satu minggu itu kita konsumsi pangan lokal non beras, gitu. Dan itu saya tahu itu setiap hari Kamis ketika kita menggunakan motif daerah, pakaian motif daerah harusnya kita semua. Tapi di mana komitmen kita bersama? Ya, di mana komitmen kita bersama? Maka saya bilang tadi, memang tanggung jawab ini tanggung jawab kita bersama. Kami pemerintah menyadari karena kami punya keterbatasan. Nah, yang ketiga, yang Pak Sadar juga sampaikan tadi, kami sudah juga menghimbau agar semua proses pertemuan, rapat, BIMTEK dan lain-lain itu kalau bisa konsumsi pangan lokal, gitu ya. Tetapi kenyataan bahwa belum semua bisa komitmen untuk itu. Nah, dari aspek produksi tadi untuk mendukung yang disampaikan oleh Pak Sadar tadi, itu kami sekarang ada punya program yang namanya Pekarangan Pangan Lestari P2L, ya. Itu salah satu program kegiatan yang memang tujuannya mendorong bagaimana masyarakat secara optimal bisa memanfaatkan pekarangannya, ya, pekarangannya termasuk tadi memanfaatkan pekarangan untuk pangan lokal. Dan kami memang tadi tidak bisa menjangkau semua kondisi, tetapi ketika yang masyarakat sudah biasa konsumsi kemudian dikatakan bahwa ini menjadi masalah, pangan masalah, itu yang kami selalu mengenerasi untuk dia tidak menjadi pangan masalah. Tadi contoh saya bilang putak tadi, macam dulu kita ingat beberapa tahun lalu orang bilang bahwa orang itu makanan untuk ternak ya. Ile ape, kalau makan biji bako itu makanan yang tidak bermartabat. Padahal setelah kita uji biji bako itu kandungan gizinya lebih dari beras. Nah, tadi yang perlu kita lihat lebih lanjut itu tadi bagaimana membuat produk-produk olahan yang tidak dia hanya saja menjadi makanan kudapan atau cemilan, tapi menjadi makanan pokok. Dan yang kedua tadi menata pola konsumsinya, menata pola konsumsi sehingga masyarakat mulai sadar bahwa dia tidak makan beras, dia tidak makan nasi, dia hanya makan sorghum, dia hanya makan ini juga sama. Baik. Dan ini tentunya butuh komitmen bersama ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa sehingga ketika sudah ada programnya jangan sampai hanya sebulan 2 bulan dilaksanakan dan akhirnya hilang begitu saja. Ya, sebagai closing statement mungkin kita butuh komitmen bersama terkait dengan bagaimana apakah hal yang perlu dilakukan untuk melestarikan pangan lokal ataupun memperkenalkan pangan lokal. Dan seperti disampaikan Om Sadrak tadi bahwa sehingga ketika pasar sudah mengenal pangan lokal dan permintaan semakin banyak, petani pun pasti akan bergairah untuk menanam pangan lokal ya. Ini komitmen bersama yang dibutuhkan. Silahkan singkat saja, singkat padat dan jelas. Dari Pak Iksan terlebih dahulu. Kalau saya closing statement saya 2 saja. Yang pertama, kunci dari pengembangan pangan lokal itu adalah pada diversifikasi, ya, diversifikasi produksi pangan lokal, diversifikasi ketersediaan pangan lokal, dan diversifikasi konsumsi pangan lokal. Yang kedua itu adalah bahwa pengembangan pangan lokal itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah, dan pemerintah sangat terbuka bagi semua komponen yang stakeholder terkait yang ada yang mau bergandengan tangan untuk mendukung pengembangan pangan lokal di NTT. Terima kasih. Terima kasih Pak Nixon. Silakan Om Sadrak. Iya,
bicara pangan lokal, saya ingat ada satu statement ya atau istilah ya. Dia bilang saya adalah apa yang saya makan. Gitu. Artinya yang sebenarnya pangan itu bukan hanya sekedar untuk kenyang, tapi dia juga sebagai bagian dari budaya kebudayaan kita. Jadi kalau tanam ya makan gitu. Artinya menurut saya itu mesti dipegang bahwa itu bagian dari identitas kita. Pangan itu bagian identitas kita. Jadi dan pangan lokal itu saya kira bagian identitas kita. Seperti orang misalnya tadi Bapak Nixon bilang orang Sabu, orang Rote misalkan, gula Sabu, gula air itu bagian identitas orang Rote. Ketika dia bicara bilang gula air, gula Sabu itu Rote misalkan, atau Jawa itu Timur misalkan. Tapi itu identitas kita. Dan saya bilang kita adalah apa yang kita makan itu. Makasih. Baik. Terima kasih untuk Pak Nixon Balog SPMSI, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga terima kasih untuk Om Sadrak Kaminggi, Manajer Pengembangan Program dan Resiliensi dari Yayasan Pikol. Terima kasih sudah hadir, sudah berbagi di obrolan budaya RRI Net Pro 4 Kupang. Terima kasih, dan tentunya juga kita butuh ya komitmen bersama untuk bersama-sama kita lestarikan pangan lokal di Nusa Tenggara Timur. Dan seperti disampaikan oleh Om Sadrak tadi bahwa pangan lokal ini yang merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita, merupakan identitas kita. Sehingga setiap orang tahu dari mana kita berasal ya ketika pangan lokal itu masih ada dan terus dilestarikan. Saya Christine, sampai jumpa.